Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel pembelajaran edukatif. Pada video sebelumnya, kita telah membahas sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah yang masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara formal. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke periode berikutnya, yaitu masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dinasti ini menggantikan Bani Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Kota ini kemudian berkembang menjadi pusat peradaban dunia, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Perkembangan ini tidak terjadi secara kebetulan. Pemerintah Abbasiyah memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan ilmu. Mereka memberikan dukungan penuh kepada para ilmuwan, penerjemah, dan pelajar. Pendidikan pada masa Abbasiyah memiliki beberapa karakter utama. Pertama, pendidikan menjadi lebih sistematis dan terorganisir. Kedua, tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga ilmu rasional seperti filsafat, matematika, kedokteran, dan astronomi. Ketiga, adanya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Pada masa ini, muncul berbagai lembaga pendidikan yang lebih maju dan terstruktur. Pertama, kutab tetap berfungsi sebagai pendidikan dasar untuk anak-anak, terutama dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Kedua, masjid yang masih menjadi pusat pendidikan, tetapi dengan materi yang lebih luas dan metode yang lebih berkembang. Ketiga, madrasah yang mulai muncul sebagai lembaga pendidikan formal dengan kurikulum tertentu. Madrasah menjadi tempat pembelajaran ilmu agama secara lebih mendalam. Keempat, Baitul Hikmah di Baghdad. Ini adalah salah satu institusi paling penting dalam sejarah pendidikan Islam. Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor utama kemajuan pendidikan pada masa Abbasiyah adalah gerakan penerjemahan besar-besaran. Karya-karya dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Proses ini memungkinkan umat Islam mengakses ilmu pengetahuan klasik, kemudian mengembangkannya lebih lanjut. Dari sini lahir berbagai disiplin ilmu baru dan metode berpikir yang lebih rasional dan sistematis. Pada masa Abbasiyah, banyak ilmuwan besar yang memberikan kontribusi penting. Di bidang filsafat dan kedokteran, ada Ibnu Sina. Di bidang matematika, ada Al-Khwarizmi yang dikenal sebagai pelopor aljabar. Di bidang filsafat, ada Al-Farabi. Mereka tidak hanya mempelajari ilmu, tetapi juga mengembangkan teori baru yang berpengaruh hingga saat ini. Metode pembelajaran pada masa Abbasiyah juga mengalami perkembangan. Sistem halakah masih digunakan, tetapi lebih interaktif. Diskusi, debat ilmiah, dan penulisan karya ilmiah mulai menjadi bagian penting dalam proses belajar. Selain itu, muncul tradisi ijazah, yaitu pengakuan resmi dari guru kepada murid yang telah menguasai suatu bidang ilmu. Ini menjadi cikal bakal sistem sertifikasi pendidikan. Pemerintah Abbasiyah memainkan peran aktif dalam mendukung pendidikan. Mereka menyediakan fasilitas, mendanai kegiatan ilmiah, dan menghargai para ilmuwan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pendidikan. Banyak keluarga yang mendorong anak-anak mereka untuk belajar dan menuntut ilmu. Kemajuan pendidikan pada masa Abbasiyah memberikan dampak besar, tidak hanya bagi dunia Islam, tetapi juga bagi peradaban dunia. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini kemudian menjadi dasar bagi kemajuan Eropa pada masa Renaissance. Ini menunjukkan bahwa kontribusi peradaban Islam sangat signifikan dalam sejarah global. Sebagai kesimpulan, masa Bani Abbasiyah merupakan periode keemasan pendidikan Islam. Sistem pendidikan berkembang pesat, ilmu pengetahuan meluas, dan tradisi ilmiah terbentuk dengan kuat. Dari periode ini, kita belajar bahwa kemajuan pendidikan membutuhkan dukungan pemerintah, keterbukaan terhadap ilmu, dan semangat belajar yang tinggi dari masyarakat. Terima kasih telah menyimak video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.